Oke, nilai itu penting, tapi jauh lebih penting bagaimana kamu mendapatkan nilai itu. Berkecimpung di dunia anti korupsi itu sebenarnya hal yang memiliki tanggung jawab yang besar. Ketika perempuan diberi peluang dalam posisi mungkin leader, di situ perempuan bisa memanfaatkan sangat luar biasa, apalagi tentang pencegahan korupsi ya. Bahkan saya yakin perempuan-perempuan hebat yang di BPK Makassar yang memiliki jabatan itu bisa mengendalikan konflik kepentingan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat BPK Makassar. Jumpa lagi dalam episode kali ini ngobrol seputar integritas. Tanggal 8 Maret diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional atau International Women's Day. Ini merupakan sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan perempuan dalam memperoleh hak-haknya di berbagai bidang. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pada Ngobras kali ini kita akan mengusung tema peran perempuan dalam mencegah korupsi. Sudah hadir di tengah-tengah kita, luar biasa, bintang tamu kita, Ibu Santi Anwar. Assalamualaikum, Bu Santi Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Cati. Oke, bagaimana kabarnya Bu Santi pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Cati gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga, luar biasa Bu Santi. Nah, teman-teman Sobat Ngobras, seperti teman-teman ketahui, Bu Santi sudah berulang kali juga hadir sebagai bintang tamu dalam kegiatan kali ini. Tapi tidak ada salahnya saya mengingatkan kembali, beliau ini adalah penyuluh anti korupsi. Beliau juga adalah ketua unit pengendalian gratifikasi di Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar. Jadi dengan berkaitan dengan tema kita pada kali ini, beliau bersedia untuk sharing berkaitan dengan tema kita, peran perempuan dalam mencegah korupsi. Ya, terima kasih juga Bu Cati. Oke, baik nih Bu Santi. Sebagai pendahuluan nih, tentu teman-teman Sobat Ngobras ini pengen tahu nih banyak hal berkaitan dengan peran perempuan dalam mencegah korupsi ini. Seperti kita ketahui banyak kasus nih yang sekarang terungkap ya. Nah, gimana sih berkaitan dengan tema mengapa sih penting membahas peran perempuan dalam mencegah korupsi baik di lingkungan rumah tangga maupun di dunia kerja. Menurut Bu Santi gimana Bu Santi? Oke, baik. Kalau ditanya seberapa penting sih peran perempuan dalam hal mencegah korupsi dari segi di tatanan rumah tangga ataupun di lingkungan kerja itu sendiri ya, tentu sangat penting ya, karena ada beberapa alasan. Yang pertama mungkin karena perempuan itu adalah sekolah pertama bagi di rumah ya, bagi anak-anak tentunya. Kemudian yang kedua, di lingkungan sosialnya sendiri perempuan itu mempunyai peran yang andil untuk menyuarakan apa yang harus disuarakan. Kemudian dari sisi di lingkungan kerja sendiri perempuan itu punya peran juga, punya peran yang penting untuk dapat memperkuat sistem dan pengawasan tentunya di setiap dimanapun dia bekerja. Mungkin itu Bu Canti. Bu Cati. Baik, berarti ibu rumah tangga ini juga sebagai pengawas. Iya, betul sekali. Baik, terutama untuk pengawas bagi suaminya tentunya suaminya. Suami yang bekerja ya terkait dengan korupsi. Karena suami nantilah yang akan menafkahi keluarga betul. Ya seperti itu. Oke, baik Bu Santi. Nah, berkaitan dengan peran perempuan dalam pencegahan korupsi di lingkungan rumah tangga tadi nih Bu Santi. Mungkin ada contoh sederhana kira-kira tindakan anti korupsi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah itu seperti apa barangkali? Oke. Baik, pertanyaan yang sangat menarik. Tadi sudah kami sampaikan bahwa perempuan atau ibu itu adalah madrasah pertama di rumah tangga. Tentu untuk menyampaikan bahwa contoh seperti apa sih yang harus kita berikan atau contoh seperti apa bentuk-bentuk pencegahan korupsi di tingkat rumah tangga. Yang pertama tentunya sebagai ibu atau perempuan ya, yang pertama adalah memberikan contoh kepada anak-anak yang ada di rumah ya. Kemudian yang kedua adalah selain memberikan contoh, tentu memberikan ruang di rumah tangga, ruang komunikasi yang terbuka di keluarga, itu yang bisa kita lakukan. Nah, contoh konkretnya mungkin saya bisa sharing pengalaman pribadi ya untuk dari sisi anak-anak itu. Contohnya adalah terkait dengan kejujuran ya.
kita tahu kalau anak-anak kan biasanya sekolah nih Bu Cati ada ujian dan sebagainya ya. Biasanya anak-anak itu dituntut untuk dapat nilai yang bagus. Kalau dari saya pribadi sebagai orang tua yang saya sampaikan kepada anak saya, oke, nilai itu penting. Tapi jauh lebih penting bagaimana kamu mendapatkan nilai itu. Mama bangga dengan nilai yang kau peroleh dengan usahamu daripada kau dapat nilai yang tinggi tapi hasil dari tidak jujuran. Itu yang saya tanamkan kepada anak-anak saya, itu contoh konkretnya. Kemudian mungkin yang kedua terkait dengan tadi sudah dibahas tentang suami ya, pendapatan suami. Kita sebagai ibu atau perempuan tentunya harus punya atau menyampaikan kepada suami kita atau sebagai kepala rumah tangga untuk tidak membawa nafkah yang di luar dari penghasilannya yang halal gitu. Oke. Karena itu semua akan masuk ke dalam betul tubuh, sekali, jadi Bu darah Cati, dan daging ya Bu Santi ya. Ya. Dan itu mungkin pernah kita baca atau sebuah literatur yang mengatakan seperti itu bahwa makananmu adalah kesehatanmu adalah makananmu gitu. Itu yang pertama. Kemudian apa yang kau makan itu akan memberikan dampak yang luar biasa pada caramu beribadah itu. Jadi boleh jadi mungkin kita beribadah kurang khusyuk ya, mungkin boleh jadi ada hal-hal makanan yang tidak baik atau tidak halal penghasilannya itu masuk ke dalam tubuh kita. Pernah juga saya dengar seorang ulama mengatakan bahwa kalau makanan yang dimasukkan ke keluarga kita itu sumbernya tidak baik, boleh jadi mungkin anak kita mungkin sakit atau perilakunya seperti apa, wallahu alam ya. Tapi kalau secara kesehatan, kita berbicara kesehatan, tentu itu sangat terkait dan mempengaruhi. Itu mungkin contoh konkretnya dari segi di rumah tangga ya, terkait bagaimana kita memberikan teladan tentang kejujuran, kemudian bagaimana kita membentengi suami supaya betul-betul yang diberikan kepada keluarga itu adalah yang nafkah yang halal saja. Itu Bu Cati contoh untuk di rumah tangga. Baik, luar biasa sekali ya. Jadi tadi sudah dibahas banyak berkaitan dengan kejujuran. Karena ini salah satu nilai-nilai integritas itu adalah kejujuran. Kemudian bagaimana memberikan nafkah yang halal dan thayyibah ya. Itu nanti akan menjadi darah dan daging dan itu akan mempengaruhi ibadah ya. Betul sekali. Oke, luar biasa. Nah, ini luar biasa pengalaman Bu Santi. Nah, kira-kira dalam penerapannya berkaitan dengan peran perempuan ini di dalam rumah tangga untuk mencegah korupsi, ada enggak tantangan nih? Apakah ada tantangan yang kemungkinan sering dihadapi oleh perempuan dalam menegakkan nilai-nilai kejujuran tadi kan ini nilai-nilai integritas? Iya, betul. Tantangannya kira-kira seperti apa bentuknya Bu Santi? Baik Bu Cati, sebelum mungkin saya menyampaikan terkait dengan tantangannya, ya mungkin perlu juga saya sampaikan bagaimana caranya kita menanamkannya dulu di keluarga ya. Untuk di anak misalnya mohon izin ya Bu Cati, saya sharing pengalaman pribadi terkait menanamkan nilai-nilai itu. Ada banyak cara mungkin selain dari panutan kita sebagai orang tua, kita bisa melalui cerita, biasanya talfilo atau ketika kita mau tidur kita bacakan dongeng tentang nilai-nilai integritas, dan itu di komunitas kami di Penyuluh Anti Korupsi itu ada buku dongeng terkait dengan penanam nilai integritas, dan itu yang kami bacakan menyampaikan kepada anak seperti ini. Jadi ketika anak-anak disudutkan pada sesuatu, dia bisa punya cara untuk menanggapinya. Kemudian yang selanjutnya adalah keterbukaan komunikasi untuk di keluarga. Jadi anak-anak itu diberi tanggung jawab kalau memang itu tidak sesuai, dia harus berani menyampaikan. Meskipun itu orang tua yang suruh gitu. Harus berani menyampaikan bahwa itu tidak sesuai dengan saya. Jadi itu demokrasi di rumah tangga juga itu penting, tapi harus dengan batasan-batasannya. Oke, terkait dengan tantangannya ya, kalau di sekitar rumah tangga, contoh ya Bu Cati, saya kan sebagai ibu rumah tangga juga sebagai istri seorang ASN ya. Kemudian suami kami itu ya bersinggungan dengan pelayanan publik yang banyak, jadi boleh jadi ada peluang-peluang ya, ada pemberian gratifikasi dan sebagainya. Itu tantangannya sangat luar biasa itu. Tiba-tiba dia datang ke rumah terus bawa gitu ya, bawa durian dan sebagainya ya gitu. Nah, tentu itu tantangan yang sangat luar biasa. Nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat itu mengatakan nggak apa-apa, itu bisa saja kan, itu sudah sering kan gitu. nggak ada yang tahu kan. Iya, nggak ada yang tahu. Jadi ketika ada yang seperti itu, sebelum ini kan kita sudah komunikasi dengan suami bahwa
Jangan sekali-sekali membawa sesuatu di rumah. Saya sebenarnya sudah menyampaikan, tapi orangnya sendiri yang datang gitu. Nah saya, makasih banyak Ibu, nanti lain kali tidak usah bawa apa-apa ya, tanpa bawa apa-apa pun, insya Allah kalau berkasnya lengkap dan sebagainya itu akan diproses dengan sesuai dengan aturan yang ada. Dan sejak itu tidak ada lagi yang bawa ke rumah. Sudah saya sampaikan seperti itu. Itu mungkin tantangannya. Kemudian yang kedua adalah itu tadi ada stereotip gender mungkin di lingkungan rumah tangga atau lingkungan dekat rumah dan sebagainya. Itu tadi biasa itu kalau kita urus KTP kasih saja uang capek gitu. Jadi gak itu yang norma-norma yang ada di masyarakat itu kesulitan itu ya, yang betul. Menganggap orang itu merupakan segala sesuatu pemberian yang hanya sedikit barangkali merupakan sesuatu hal yang biasa gitu ya. Padahal kan kita sudah tahu bahwa semuanya kan gratis Bu Cati ya. Biasakan yang benarnya. Kemudian selain itu norma yang ada di masyarakat juga terkait dengan pergaulan remaja itu mungkin juga tantangannya kita sebagai perempuan di tingkat rumah tangga. Mungkin itu Bu Cati. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Bu Santi. Nah, tadi kita sudah ngobrol seputar peran perempuan nih dalam pencegahan korupsi di lingkungan rumah tangga. Nih Bu Santi ini juga kan bekerja kan, bukan hanya ibu rumah tangga saja. Nah, kalau di dunia kerja ini gimana nih? Bagaimana sih peran perempuan nih kalau berkaitan dengan dunia kerja? Kalau di tempat kerja, bagaimana perempuan bisa berkontribusi dalam membangun budaya kerja yang bersih dan transparan nih? Oke, tentunya tidak jauh dari seperti di rumah tangga itu sendiri ya. Gitu ya. Yang pertama mungkin ya peran kita ya tentu sangat penting. Gimana caranya, seperti apa ya, dengan memberi contoh perilaku ya, misalnya terkait dengan kejujuran ya, terkait dengan bagaimana kita bekerja penuh dengan integritas ya. Nah, apalagi kalau misalnya saya selaku yang diberi amanah terkait dengan gratifikasi ini, tuh bebannya sangat luar biasa gitu. Ya, betul. Ada tantangannya luar biasa. Ya, betul sekali. Jadi selain itu kita mendorong komunikasi yang baik ya untuk di lingkungan kerja, bahwa ayo dong kita cegah korupsi. Kalau di UPG kan kita ada pelaporan ya Bu Cati. Kemudian tentunya kita harus sering menyuarakan juga itu. Dan tentunya berani melaporkan. Harus berani. Iya dong. Bu Cati kayaknya pernah lapor juga kan? Iya, oke. Dan memang tantangannya luar biasa. Iya, betul sekali. Iya, itulah peran-peran kita. Oke. Nah, di dunia kerja itu kan kita banyak bersinggungan dengan orang-orang. Kalau di rumah tangga itu kan skopnya lebih kecil. Iya, betul sekali. Kalau di tempat kerja nih, itu kan ada laki-laki, ada perempuan. Ada enggak sih perbedaan tantangan antara laki-laki dan perempuan dalam menghadapi atau mencegah praktik korupsi di lingkungan kerja? Menurut pengalaman Bu Santi itu kira-kira gimana Bu? Kalau dilihat dari perbedaannya sih mungkin hanya dari segi gendernya saja ya. Tapi kalau bentuk komitmennya sebenarnya sama. Kita sama-sama punya peluang untuk mencegah korupsi. Cuman memang karena di masyarakat kita umumnya yang masih patriarki ya Bu Cati, stereotip gender itu biasanya kan pria itu lebih di atas dari wanita, lebih dominan dari wanita. Padahal sebenarnya dalam hal ini adalah dalam hal pencegahan korupsi ini harusnya diberi ruang yang sama. Ya. Oke, ini berkaitan lagi nih dengan diberi ruang Women's Day ya. Harus diberi ruang yang sama untuk menyuarakan anti korupsi itu sendiri. Cuma itu lagi masih ada underestimate kalau misalnya mungkin boleh jadi ketika perempuan yang menyuarakan nggak serius itu gitu, mungkin paling nih gitu. Perempuan. Iya gitu, pasti pakai perasaan aja gitu kan. Nah, tapi enggak, kita harus setara, kita harus punya peluang yang sama untuk menyuarakan anti korupsi di tempat kita bekerja gitu. Oke, baik, luar biasa. Berkaitan dengan korupsi nih, itu kan salah satu beberapa bentuk korupsi itu seperti kita ketahui ada konflik kepentingan, gratifikasi. Nah, bagaimana sih sikap perempuan? Bagaimana sih seorang perempuan bisa bersikap ketika menghadapi situasi yang berkaitan dengan dua hal tersebut gitu, konflik kepentingan dan gratifikasi? Oke, yang pertama mungkin terkait konflik kepentingan ya. Kalau perempuan ini ya memiliki kewenangan atau jabatan, ya betul. Kalau saya kan mungkin jabatannya mungkin karena cuma Widyaswara mungkin konflik kepentingannya mungkin tidak terlalu ini terkait kebijakan. Tapi kalau dia seorang perempuan kemudian dia punya jabatan yang mungkin bisa membuat sebuah kebijakan, nah ini mungkin bisa
menjadi Punya kontribusi punya ya. peluang gitu Peluang ya. punya peluang dalam hal konflik kepentingan itu sendiri. Nah, itu Untuk bagaimana? mencegah, ya. Mencegahnya itu tentu dia punya batasan. Batasannya seperti apa itu adalah nilai dan norma yang dia anut itu sendiri. Nah, apalagi kita kan di BPK Makassar sudah ada nilai-nilai organisasi. Saya yakin perempuan-perempuan hebat yang di BPK Makassar yang memiliki jabatan itu bisa mengendalikan konflik kepentingan itu. Itu yang perlu kita percayai gitu. Apalagi tadi pertanyaannya Bu Jati? Oke, kalau dikaitkan dengan gratifikasi tadi konflik kepentingan, gratifikasi ini gimana nih? Ya, kalau gratifikasi kita sebagai perempuan biasanya kan merasa tidak nyaman ya menolak ya. Aduh nanti tersinggung atau gimana ya. Lebih banyak gak enaknya gitu. ya. Nah, mungkin mulai sekarang kita sebagai perempuan ya harus berani speak, ya harus berani menyampaikan bahwa pelayanan di sini adalah sesuai standar. Tanpa Anda memberi ataupun memberi itu tidak mempengaruhi pelayanan kami. Jadi lebih baik yang ingin diberikan itu tidak perlu diberikan. Dan saya rasa pimpinan juga sudah mendukung dengan di setiap surat tugas kan ada itu ya, dilarang menerima. Nah, itu peluang-peluang untuk mencegah korupsi itu bisa kita kontribusikan luar biasa untuk organisasi kita, Bu Cati. Mungkin itu Bu peran Cati. pimpinan juga Iya, ini punya betul. kontribusi yang luar biasa. Apalagi kalau pimpinannya perempuan ya. Iya, masih ingat kan dulu waktu pimpinan perempuan itu gimana kan. Jadi memang ketika perempuan diberi peluang dalam posisi mungkin leader. Nah, di situ perempuan bisa memanfaatkan sangat luar biasa apalagi tentang pencegahan korupsi ya. Kalau pimpinannya berkata A ya, bawahannya pasti ikut dong. Gitu. Tapi beda lagi Bu Cati kalau pimpinannya berkata A terus melakukan B, gimana tuh? Gitu. Pasti bawahannya mengatakan, pimpinan saja begitu. Gitu. Ya. Mungkin itu. Baik, luar biasa Bu Santi, terima kasih. Selanjutnya strategi dan solusi. Nah, kira-kira apa langkah konkret yang bisa dilakukan perempuan untuk lebih aktif dalam gerakan anti korupsi ini, baik secara individu maupun di komunitas. Menurut Bu Santi gimana nih? Iya. Izin sharing pribadi ya Bu Cati ya. Silahkan. Ini nih yang ditunggu-tunggu sebenarnya. Berkecimpung di dunia anti korupsi itu sebenarnya hal yang memiliki tanggung jawab yang besar. Nah, itu yang pertama. Niatnya untuk menjadi penyuluh itu kan awalnya dari situ bahwa sebagai benteng ya meningkatkan kesadaran akan pentingnya anti korupsi. Nah, tugasnya kita adalah bagaimana memberikan edukasi tentang anti korupsi itu sendiri, tentang korupsi itu sendiri seperti apa. Kemudian kita sebagai perempuan bergabunglah dengan komunitas-komunitas, misalnya penyuluh anti korupsi, banyak komunitas perempuan-perempuan berdaya di luar sana ya, daripada tinggal merenung dan sebagainya ya, mungkin bisa membaca dan sebagainya, kemudian memanfaatkan media sosial ya. Dari media sosial itu kita manfaatkan mengirimkan quote-quote yang membangun perempuan ya, membangun semangat perempuan, membangun semangat anti korupsi, dan tentunya kalau ada peluang-peluangnya di internet itu sudah sangat banyak informasi-informasi terkait dengan korupsi dan pencegahannya. Itu juga ada kelas untuk perempuan, itu bisa diakses juga. Yang intinya dari pribadi sendiri kita sebagai perempuan itu bentengnya Bu Cati, mungkin itu. Oke, baik, terima kasih Bu Santi. Nah, sebagai penutup, apa pesan atau ajakan bagi para perempuan agar lebih berani dalam menegakkan nilai-nilai yang anti korupsi di lingkungan masing-masing? Mungkin ada pesan-pesan Bu Santi? Iya, sebelum menyampaikan pesan mungkin saya ingin menyampaikan bahwa meskipun saya ini seorang penyuluh ya, ataupun sebagai yang diamanahkan sebagai UPG, saya juga tidak luput dari kesalahan ya. Namanya juga saya manusia biasa. Nah, yang berintegritas itu adalah ketika tahu bahwa ada kesalahan dan berusaha untuk memperbaikinya itu. Nah, untuk perempuan-perempuan yang di luar sana, yang di BPK Makassar dimanapun berada, pesan saya adalah jangan takut untuk berbicara dan bertindak karena suara kita penting. Perempuan memiliki kekuatan untuk merubah dunia. Mari kita gunakan kekuatan itu untuk menciptakan masyarakat yang bebas dari korupsi. Oke, luar biasa Bu Santi. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Santi. Dengan senang hati Bu Cati. Terima kasih obrolannya juga ya. Baik, terima kasih banyak. Masih banyak sebenarnya ya kita ngobrolkan, namun waktu karena juga waktu yang terbatas ya Bu Santi. Nanti edisi berikutnya. Edisi berikutnya ya. Oke, baik. Oke.
Baik, Sobat BBPK Makassar, demikian bincang-bincang singkat saya bersama dengan Bu Santi Anwar. Jumpa lagi dalam episode berikutnya yang tentunya tidak kalah menarik dengan episode yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Oke, terima Yati. kasih.